nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, akhirnya spoiler One Piece chapter 1082 sudah muncul dan telah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Ya, meskipun di chapter kali ini kita tidak diperlihatkan kelanjutan misi utama organisasi SWORD untuk menyelamatkan Kapten Koby, namun Oda Sensei memberikan beberapa informasi penting terkait pergerakan yang dilakukan oleh salah satu organisasi kriminal, yaitu Cross Guild. Selain itu, manga One Piece chapter 1082 juga memperlihatkan sebuah kejutan yang membuat para fan One Piece cukup senang dengan selamatnya salah satu tangan kanan Revolutionary Army, yaitu Sabo. Well, tentunya ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Bagaimana tidak, apabila kita perhatikan lagi, insiden yang terjadi di kerajaan Lulusia benar-benar membuat para fan One Piece tidak yakin jika Sabo akan selamat dari serangan yang dilakukan oleh Im-sama tersebut. Namun nyatanya, Oda Sensei memberikan sebuah plot armor untuk Sabo, sehingga kedepannya Sabo menjadi sebuah kunci penting untuk mengungkap sedikit rahasia yang telah disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia selama ini. Jelas cepat atau lambat, hal ini pun akan memancing pergerakan organisasi kriminal Revolutionary Army untuk melakukan sebuah pergerakan besar dan segera terlibat dalam pertempuran besar yang akan segera terjadi di Pulau Egghead. Selain itu, kabar mengenai pergerakan yang dilakukan oleh organisasi SWORD pun akhirnya sudah terdengar sampai ke telinga Sengoku dan Nenek Suru. Dan bukan hal yang tidak mungkin jika Sengoku dan Nenek Suru pun akan ikut terlibat dalam konflik yang terjadi di Pulau Beehive. Nah, sampai di sini kita bisa menyimpulkan semua kekacauan yang terjadi di dunia One Piece saat ini jelas akan menyeret semua pihak masuk ke dalam arus gelombang pertempuran besar yang disebut sebagai perang tahta. Dan apa yang ditakutkan oleh pihak pemerintah dunia pun benar-benar akan segera terjadi. Lalu kejutan apalagi yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei di chapter kali ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, berikut ini merupakan spoiler One Piece chapter 1082. One Piece chapter 1082 kali ini mendapatkan judul Ayo Kita Ambil. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan merujuk pada pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Cross Guild untuk mendapatkan harta karun One Piece. Selain itu, di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover request yang memperlihatkan Chopper yang mengira Zeus sebagai permen kapas dan mencoba untuk memakannya. Setelah itu, masuk pada inti cerita. Di awal chapter, kita akan melihat sebuah surat kabar yang berisikan berita tentang kematian salah satu angkatan laut, yaitu T-Bone. Ya, dia telah dibunuh oleh seorang warga yang menginginkan nilai hadiah dari kepalanya yang diberikan oleh Cross Guild. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke New Marineford. Nah, di salah satu ruangan kita melihat percakapan antara Sengoku dan Nenek Suru. Setelah itu, tiba-tiba angkatan laut muda yaitu Hina muncul dan masuk ke ruangan tersebut. Di momen ini, Hina mengatakan kepada Sengoku dan Nenek Suru mengenai ancaman yang terus meningkat dari organisasi Cross Guild yang dianggap semakin berbahaya. Mendengar pernyataan Hina, Sengoku pun mencoba menanggapinya dengan santai dan justru bertanya balik kepada Hina mengenai keberadaan Monkey D. Garp. Hina pun kemudian menjawab bahwa Garp telah pergi beberapa hari yang lalu bersama dengan anggota SWORD termasuk Ujaku untuk menyelamatkan Koby. Jelas mendengar hal ini pun, Sengoku dan Nenek Suru sangat terkejut. Setelah itu scene pun berganti dan membawa kita ke markas Cross Guild yang berada di Karaibari Island. Nah, di sini kita diperlihatkan Buggy yang sedang mengirimkan uang kepada keluarga yang telah membunuh T-Bone. Namun sayangnya belum diketahui pasti berapa nilai kepala dari T-Bone ini. Tetapi seseorang warga yang telah membunuh T-Bone ini pun akan segera bergabung dengan organisasi Cross Guild.
Di sisi lain, kita juga diperlihatkan momen yang cukup kocak, di mana beberapa anak buah Buggy yang sedang membuat kapal crossguild yang cukup besar. Menariknya, kapal tersebut terdapat kepala dari Kapten Buggy dengan hiasan yang bertemakan badut. Jelas Crocodile dan Mihawk yang melihat hal ini pun jadi semakin kesal dengan Buggy dan kemudian langsung menghajarnya. Tepat di momen ini juga, Crocodile menjelaskan kepada Buggy bahwa salah satu tujuannya adalah ingin melanjutkan rencananya untuk membuat negara utopia, di mana negara ini berbasis militer, sehingga tidak terancam oleh pihak manapun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Crocodile, Mihawk pun kemudian menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa saat ini kita harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Namun menariknya, Buggy justru menentang rencana Crocodile tersebut dengan mengatakan bukan itu yang dilakukan oleh bajak laut sejati. Bersamaan dengan Buggy mengatakan hal itu, kita pun diperlihatkan sebuah flashback tepat 24 tahun yang lalu setelah eksekusi Goldie Roger di Lockton. Dan flashback ini pun merupakan kelanjutan dari panel percakapan antara Shirohige dan Seng pada chapter 434. Ya, di momen ini kita mendapatkan sebuah fakta baru bahwa dulunya Seng memang ingin pergi untuk menemukan harta karun One Piece. Namun saat ditanya oleh Buggy, Seng justru berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak mencari Pulau Locktail dan harta karun One Piece. Seng mengatakan kepada Buggy bahwa dirinya akan tetap menjadi bajak laut dan ikutlah denganku, Buggy. Ya, seperti yang kita tahu, Buggy pun menolak mentah-mentah tawaran Seng tersebut dan pergi meninggalkan Seng. Nah, kembali lagi ke masa sekarang. Setelah menentang keinginan Crocodile untuk mendirikan negara utopia, Buggy pun kemudian mengatakan, apa kalian berdua tidak mendengar kelompok bajak laut rambut merah telah melakukan sebuah pergerakan? Mungkin karena sebuah keberuntungan yang membuatku menyandang gelar yang sama dengannya sekarang. Sambil berteriak, Buggy pun mengatakan, baiklah, aku ingin menjadi raja bajak laut. Di sisi lain, Mihawk kemudian mengatakan, rambut merah, janggut hitam, dan topi jerami. Apa kau mengharapkan kami untuk melawan mereka semua atas perintahmu, Buggy? Dengan wajah yang memelas, Buggy pun kemudian mengatakan, kita tidak perlu mengalahkan mereka semua. Ini adalah pertarungan harta karun. Kita hanya perlu mengambil harta itu lebih dulu. Kemudian Buggy pun mengambil mikrofon dan mengatakan ke semua anggota Crossguild bahwa sudah waktunya untuk kita semua mengambil harta karun One Piece. Tentu saja, hal ini pun membuat Crocodile dan Mihawk sangat terkejut dengan ucapan Buggy yang sepihak dan membuat mereka berdua semakin kesal hingga menghajar Buggy kembali. Setelah itu, di akhir chapter, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke kerajaan Kamabaka. Ya, di sini kita diperlihatkan sesuatu hal yang cukup mengejutkan. Sabo telah tiba di kerajaan Kamabaka dengan luka-luka yang cukup parah. Jelas hal ini pun membuat beberapa anggota Revolutionary Army tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tanpa berbicara sedikit pun, Sabo kemudian segera masuk ke dalam ruang pertemuan bersama Dragon dan Ivankov. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan Sabo yang mengatakan, aku akan memberitahumu seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi di Mary Joyce. Wah, dari spoilernya saja, chapter kali ini benar-benar memberikan kejutan dan informasi yang sangat penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Mungkinkah ini akan menjadi pematik awal bagi Revolutionary Army untuk segera terlibat dalam konflik yang terjadi di dunia One Piece? Next, akan kita bahas ini ya bosku. Nah, itu tadi merupakan spoiler One Piece chapter 1082. Jadi, bagaimana menurut Nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.